Saudara-saudara terkasih, nama minggu kita adalah kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mazmur 98 ayat 1. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan ajaib. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan napiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan ajaib. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita bernyanyi buku nyanyian nomor 125 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bernyanyi buku nyanyian 561 ayat 1.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Kantate tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa, Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Namun di tengah-tengah penderitaan oleh karena COVID-19, masih ada kekerasan karena perang di beberapa belahan bumi. Oleh karena itu, kasihanilah kami dan mereka yang tengah menghadapi peperangan karena perebutan kekuasaan. Banyak yang menderita dan sengsara, terlebih anak-anak dan perempuan. Satukanlah mereka dan jauhkan dari peperangan. Berikan damai yang daripada-Mu, sehingga sukacita-Mu menyertai kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, akibat pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan semakin banyak penderitaan yang berat dan keras. Namun hamba-Mu Paulus menyuruh kami supaya bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Karena kami tidak boleh hanya memikirkan diri kami sendiri, namun harus semakin tergerak untuk berbelas kasihan kepada saudara-saudara yang lain, terlebih di dalam menghadapi kesusahan sekarang ini. Jadikanlah kami supaya semakin peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, benar kami harus menghadapi berbagai penderitaan, karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, jangan biarkan kami putus asa dan kalah menghadapi penderitaan dan kesusahan, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini.
tetapi tetap setia dan memegang kebenaran firman-Mu, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis itu lari dari hadapannya. Kami percaya bahwa penderitaan akan berakhir dan Engkau tidak akan membiarkan penderitaan terus menyusahkan kami. Kuatkan kami supaya tetap setia ketika menghadapi penderitaan, supaya kami tidak kalah walaupun penderitaan itu begitu berat dan menyusahkan kami. Tetapi Engkau akan mengakhirinya supaya kami bersuka cita pada akhirnya. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi buku nyanyian nomor 695 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Kantate hari ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai ayat 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis
dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang mengadakan kebaktian di rumah. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan warta gereja kita untuk Minggu 10 Mei 2020. Nama minggu kita Kantate, dengan topik minggu menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Varia warta. Yang pertama, koinonia. A. Hatopan. Surat penggembalaan yang keempat tentang dampak COVID-19 virus corona nomor 353 L02-4/2020 tertanggal 3 April 2020. Yang pertama, seluruh pelayan full-timer agar tetap waspada dan tetap terjaga dan berlaku bijaksana di dalam nama Tuhan dalam melaksanakan berbagai pelayanan di dalam keadaan yang terjadi pada saat sekarang. Yang kedua, agar gereja tetap membuka pintu bagi jemaat
yang mau berdoa di gereja setelah mengikuti aturan yang berlaku. Yang ketiga, kantor pusat HKBP melalui Biro Ibadah dan Musik selalu membuat acara-acara ibadah. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makanmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Keluaran 23 ayat 25. Salam disertai doa Eporus HKBP, Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing. B. Huria. Himbauan. Ibadah minggu, sekolah minggu, pertanian week dilaksanakan di rumah masing-masing. B. Perjamuan kudus akan diadakan setelah kita berada dalam situasi aman beribadah. C. Acara ibadah akan disalurkan melalui manual atau WA group dan live streaming. D. Agar seluruh parhalado tetap aktif memperhatikan dan menjaga iman dan moral serta semangat anggota jemaat di wilayah masing-masing. E. Pengurusan surat atau surat keterangan jemaat, baik kecatatan sipil atau kepernikahan, diadakan setiap hari kerja pukul 10 sampai pukul 15 kecuali Selasa dan Minggu serta hari libur. F. Mengembangkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS antara lain. 1. Berjemur setiap pagi selama 10 sampai 15 menit. 2. Minum air putih minimal 8 gelas per hari. 3. Makan buah dan sayuran setiap hari dan vitamin C. 4. Olahraga yang cukup. 5. Tidur yang cukup pada malam hari. 6. Kurangi mengkonsumsi gula. Nomor 7. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Nomor 8. Menghindari kerumunan orang banyak dan menjaga jarak. 9. Jangan panik bila ada gejala seperti batuk, pilek, tenggorokan sakit, dan juga demam tinggi. Segeralah hubungi dokter. G. Pelaksanaan ibadah minggu di gereja akan dilakukan kembali setelah ada pemberitahuan dari pemerintah dan HKBP Distrik 20 yang menyatakan aman untuk semua kegiatan gerejawi. Yang kedua, marturia. Seding, selamat ulang tahun untuk seluruh jemaat HKBP Batam Center yang sedang merayakan ulang tahun dan ulang tahun pernikahan tanggal 4 Mei 2020 sampai 10 Mei 2020. Yang ketiga, diakonia. Karena COVID-19 berdampak kepada semua lini kehidupan termasuk kepada jemaat HKBP Batam Center, melalui seksi diakoni sosial mengadakan gerakan diakoni untuk mengetuk pintu hati seluruh jemaat dan parhalado agar sudi kiranya menyumbangkan A. Mie instan, telur, minyak goreng, dan beras atau sembako. B. Alat-alat kesehatan seperti desinfektan, sanitizer, dan vitamin C. C. Dana melalui rekening Huria nomor 109 00 113 57316 atau Bank Mandiri. Mari kita salurkan melalui Sintua Lingkungan agar disalurkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Seperti dalam 2 Korintus 8 ayat 15, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Yang kedua, marilah kita bawakan di dalam doa kita. Yang pertama, keluarga Opu Kejia Manurung Doli, Boruta Barat, yang sedang dalam keadaan sakit dan dirawat di Rumah Sakit Elizabeth. Mereka tinggal di Wik, Nazaret. Yang kedua, Naposo Bulung gereja kita, yaitu Saudari Lentri Sianturi, sedang berduka karena orang tuanya meninggal dunia di kampung halaman. Yang ketiga, keluarga Opung Kenny Simajuntak, Boru Sihombing, dari Wik Betania, yang sedang dalam berduka karena anak mereka, Benhard Suyono Simajuntak, meninggal dunia pada hari Senin 4 Mei 2020. Yang keempat, perbendaharaan. Yang pertama, jemaat yang meninggal. Telah meninggal dunia anak dari jemaat kita, nama Benhard Suyono Simajuntak, lahir 18 Maret 1988, meninggal dunia 4 Mei 2020. Anak dari Bapak Johan Polen Simajuntak, Ibu Mayur Boru Sihombing. Alamat Perum Gesia Residence, Blok B4 nomor 12 Batam. Dikebumikan pada hari Selasa 15 Mei 2020. Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada orang tuanya dan juga saudara-saudarinya.
Demikianlah warta gereja kita untuk pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Shalom. Terima
Shalom bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu kantate ini tertulis dalam buku atau kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes, murid yang dikasihi oleh Yesus ketika ia berada di pembuangan Pulau Patmos. Karena Injil dan bukan karena kejahatannya. Kitab ini ditulis untuk menghibur dan meneguhkan iman orang percaya pada Kristus agar bertahan dari tekanan, penderitaan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, seperti Kaisar Roma pada saat itu yang menganggap dirinya seperti dewa dan harus disembah oleh seluruh orang yang tinggal di wilayah kekuasaannya. Kitab Wahyu ini menuntut orang percaya agar tetap setia pada imannya sampai mati. Karena upahnya besar, yaitu mahkota kehidupan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa hidup akan mengalami tantangan, akan mengalami kesulitan, terlebih bila berada di jalan Tuhan. Karena itu dibutuhkan kesetiaan di tengah-tengah ujian tersebut. Siapa yang tetap setia akan mendapatkan kemenangan dan akan ada nyanyian kemenangan dikumandangkan. Saudara-saudari seiman, dalam nats ini nyanyian kemenangan itu diperdengarkan. Dalam ayat 10 dikatakan di sana, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Allah yang memerintah dengan kuasanya dan juga Yesus sang anak domba mampu mengalahkan iblis dan melemparkan iblis. Darah anak domba yang tercurah di kayu salib di bukit Golgata yang kudus telah mengalahkan iblis. Karena sama seperti Kristus telah memperoleh kemenangan melawan iblis, maka tentu saja kita harus percaya, orang percaya pun yang sudah ditebus dengan darahnya pasti mampu mengalahkan iblis dengan kekuatan darah Yesus. Karena pengorbanan Kristuslah kita patut bersuka cita, karena di dalam Kristus ada kemenangan. Namun saudara-saudari yang terkasih, kita jangan terlena. Iblis akan memampatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya sebelum akhir zaman. Sebelum Yesus datang kedua kali ke muka bumi ini. Dengan terus berusaha merebut hati manusia itu agar mau menjadi pengikutnya. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Untuk menghadapi iblis, maka kita tidak akan bisa hanya mengandalkan pikiran, tenaga dan kemampuan kita. Niscaya kita akan kalah. Karena iblis lebih cerdik dari manusia dan lebih kuat dari manusia. Namun bila kita selalu berada di bawah salib Kristus
Dan darah Yesus selalu menyucikan hati kita, pikiran kita, dan diri kita. Dan kita selalu memohon kuasa Yesus selalu melindungi kita. Maka pasti iblis tidak akan mampu berkuasa menghampiri kita dan mengalahkan kita. Karena itu selalulah fokus terhadap firman Tuhan. Selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan salah satunya adalah melalui nyanyian. Sekarang dunia lagi menderita, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, kita akan memenangkan penderitaan ini. Bersama Kristus kita pasti menang. Ini yang harus kita saksikan ke dalam hidup kita, ke tengah-tengah kehidupan kita, kepada orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang belum beriman. Iblis sedang berusaha menggoda kita untuk meragukan kemampuan Tuhan mengatasi pergumulan ini. Tetapi dengan iman kita berkata, Tuhan Yesus itu lebih besar dari penyakit pandemi COVID-19. Dia yang membuat iblis itu kalah. Dan dia jugalah yang pasti akan mengalahkan penyakit ini dan membuangnya jauh-jauh. Dan dialah yang akan melawat dunia ini, yang menghibur dan menguatkan kita orang-orang percaya. Karena dia hidup, ada hari esok, ada pengharapan, ada kemenangan. Di dalam dan bersama dia kita bisa mengalahkan tantangan. Kita bisa melewati segala persoalan dan pencobaan. Karena itu kita harus tetap bersukacita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan berkata kepada kita. Iblis tidak akan suka kita bersukacita di dalam Tuhan. Dia ingin kita terpuruk meratapi keadaan kita, terlebih sekarang ini. Iblis ingin kita putus asa dan bahkan menyalahkan Tuhan. Iblis ingin agar dengan tutupnya gereja karena COVID-19 ini, ibadah-ibadah juga ikut terhenti. Tetapi mari kita puji Tuhan. Justru gereja itu semakin hadir di keluarga demi keluarga. Umat yang percaya kepada Tuhan. Bumi semakin ceria karena polusi berkurang. Orang-orang sekarang semakin menjaga kesehatannya. Orang-orang sekarang berusaha untuk saling peduli dan saling membantu. Karena itu Minggu Kantate ini mengajak kita agar mari kita bersukacita dengan menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Dan ini juga menjadi kesaksian bagi hidup kita. Apalagi salah satu ciri khas orang Batak Kristen adalah bernyanyi. Orang Batak Kristen akan bernyanyi bukan hanya di saat ada sukacita, tetapi terlebih di saat penderitaan melanda. Dengan nyanyian kita dimampukan untuk menghindari kecemasan, ketakutan, membuat hati ini lega, damai, dan menjadi sehat, serta bertumbuh tidak hanya di fisik, tetapi juga rohani, iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kualitas iman sedang diuji, bahkan sampai kepada kematian menjadi taruhannya, hanya untuk mengikut Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Hanya bagi orang yang tetap rela berkorban, bahkan bertahan demi Kristuslah yang layak menerima kemenangan, sekaligus mengumandangkan lagu kemenangan dari Kristus Anak Domba Allah. Bagi yang telah mampu melewati masa-masa sulitlah yang layak bersukacita, dan sukacita yang dialaminya tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan pahit yang telah dilaluinya. Karena itu, mari pada hari Minggu ini kita berkantate, bersukacita, menyanyikan lagu yang baru kepada Tuhan. Selamat Minggu Kantate, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, walaupun dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, firman-Mu berkata kepada kami, agar kami bersukacita, menyanyikan lagu
yang baru untuk memuji Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena di dalam nyanyian, terlebih nyanyian yang memuji Engkau, di dalamnya ada damai, ada perasaan yang lega, ada sukacita, dan juga iman kami semakin bertumbuh, dan kami semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Engkau telah mengalahkan iblis. Dan kami juga yang percaya kepadamu Tuhan akan mampu melalui masa-masa yang sulit ini. Dengan bersukacita ya Tuhan, kami mampu mengatasinya, kami mampu menghadapinya, kami mampu melewatinya. Dan pada akhirnya Tuhan, tidak hanya masa-masa sulit seperti masa pandemi COVID-19 ini. Tentu saja akan ada godaan-godaan ya Tuhan yang datang dari iblis untuk mengajak hati dan pikiran kami, jiwa raga kami untuk ikut kepadanya. Kami pasti mengalahkannya dengan kesetiaan kami kepadamu Tuhan, dan juga iman kami. Dan kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami. Bila Engkau beserta kami, tidak ada yang kami takuti. Terima kasih Bapa, sertai pemerintah negara kami, sertai para ilmuwan, sertai para medis, agar kiranya Tuhan mampu mengambil keputusan, mengambil kebijakan, dan menemukan yang terbaik bagi pandemi COVID-19 ini agar bisa kami atasi. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu, hanya dalam nama Yesus. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dengan berbelas kasih kepada saudara, terlebih kepada mereka yang menderita karena pandemi COVID-19 sekarang ini. Peduli segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi supaya tidak ada satupun yang putus asa. Tidak ada yang kalah dalam menghadapi penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 15,
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadikanlah kami menjadi orang yang peduli dengan penderitaan orang lain. Selama kita di dunia ini, kita pasti menghadapi penderitaan. Karena itu setialah memegang kebenaran firman Allah seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis lari dari hadapannya. Segala penderitaan akan berakhir dan Tuhan tidak akan membiarkan kita terus menyusahkan kita. Karena itu tetaplah rendah hati. Jangan kalah terhadap penderitaan, walaupun berat dan menyusahkan. Percayalah bahwa Tuhan akan mengakhiri penderitaan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.